Demi menghibur putrinya yang lagi sedih, pria ini melakukan aksi jungkir balik di dalam sungai. Ia lalu menepuk-nepuk dan menghentak-hentakkan kakinya. Putrinya gembira, tiba-tiba ia seperti ditarik sesuatu. Lalu sungai berubah jadi merah. Putrinya masih tertawa, tapi pria itu sudah dimakan oleh siluman ikan. Seorang dukun gadungan Komat Kamit lalu meledakkan meriam di sungai. Tiba-tiba, ikan pari raksasa mengapung. Warga mengucapkan terima kasih karena dukun sudah berhasil menangkap siluman pari di sungai. Tapi seorang biksu lusuh mengatakan, bukan itu silumannya, itu cuma pari raksasa. Tapi dukun itu menuduh biksu berbohong. Warga ikut menuduhnya pembohong. Dukun gadungan meyakinkan sungai sudah aman. Akhirnya, para warga berenang di sungai. Biksu lusuh itu kemudian diikat. Ia melihat sesuatu datang dari jauh. Ia berteriak, memperingatkan para warga, tapi tidak ada yang mendengar. Siluman sungai yang asli makin dekat. Warga yang lagi asik berenang langsung dilahap oleh siluman itu. Semua warga langsung lari kocar-kacir. Dukun gadungan itu masih mencoba berbohong. Tapi tentakel siluman menarik warga. Dukun mencoba kabur, dihalangi oleh warga. Tapi warga itu ditarik juga oleh siluman. Semua orang berlarian. Biksu menyuruh mereka diam tidak bergerak. Benar aja, siluman jadi nggak bisa lihat, tapi seorang ibu malah memanggil anaknya. Anak itu berlari ke arah ibunya dan tiba-tiba ditarik oleh siluman. Gimana ya rasanya ngelihat anak sendiri dimakan siluman? Sebelumnya anak ini berlari ke arah ibunya, tiba-tiba ditangkap siluman dan ditarik ke sungai. Ibu dan warga mencoba melepas tentakel, tapi malah nempel di kepala. Mereka mengambil pisau dan memotong rambut anak itu, tapi tentakel nempel di punggungnya. Tentakel dipotong, tapi anak itu terjatuh. Untung ditangkap oleh ibunya, tapi malah dimakan sama siluman ikan. Ibunya marah dan nantangin siluman itu. Langsung aja dia ketemu anaknya di perut si ikan. Aksi siluman ikan belum selesai. Keranjang bayi terlepas dan jatuh ke arah sungai. Biksu Chen mengarahkan ke sisinya. Tiba-tiba ekor siluman menahan kayu keranjang bayi bergerak ke arahnya. Biksu Chen tambah beban. Keranjang bergulir ke arahnya. Tapi ekor siluman berbalik mendorong keranjang bayi terlempar ke sungai. Mukanya memang bodoh, tapi tangan Biksu Chen cekatan menangkap keranjang bayi. Pas dia ngerasa ini sudah selesai, tiba-tiba pusaran air muncul. Siluman terbang ke arah bayi. Untung disliding sama ikan pari. Warga senang, bayi selamat, tapi dasar rakus siluman. Ikan masih ngincer si bayi Biksu Chen loncat. Siluman ikan akhirnya nyangkut ibu. Si bayi senang Biksu Chen belum selesai. Dia ngajak dukun gadungan melempar ikan ke darat, tapi ikan itu cuma keangkat dikit. Akhirnya warga bergabung lompat ke kayu, tapi siluman ikan itu terlalu berat. Tiba-tiba seorang cewek gendut ikut lompat. Siluman ikan langsung mental dan nindih dukun gadungan. Siluman lalu berubah menjadi manusia. Siluman ikan raksasa ini berubah jadi manusia. Warga yang kesal ingin menghabisinya, tapi Biksu Chen menahan semuanya. Ia menyanyikan lagu agar siluman itu jadi baik, tapi ia malah dipukuli. Tiba-tiba, siluman ditarik dipukul. Dimasukkan ke kantong ajaib, lalu diubah jadi gantungan kunci. Wanita ini ternyata dukun penangkap siluman. Ia pamer trik duplikat gelang, lalu meledek Biksu Chen. Para warga memujanya Biksu Chen jadi sedih. Di tempat lain, dua pengembara ini ketemu restoran di hutan. Tanpa curiga, mereka terima aja. Pas ditawarin makan babi panggang yang jadi menu andalan resto itu pas dimakan, rasanya enak. Mereka ketemu dan ngucapin makasih ke chef yang sudah masak. Tapi pas si chef buka mulut, giginya mengerikan. Dua orang ini lari, ketakutan. Barulah mereka tahu yang mereka makan tadi babi plus manusia. Panggang Biksu Chen yang lagi nyari, siluman masuk ke restoran itu. Seorang pelayan menyambutnya dan menunjukkan tamu-tamu makan dengan lahap. Tapi Biksu Chen bisa lihat semua tamu yang ada di situ udah jadi mayat. Dia juga bisa lihat di dalam babi panggang itu ada mayat manusia. Pelayan menyuruh Biksu Chen duduk, tapi ia memukulnya wajah. Pelayan itu penyok. Tiba-tiba Mulan muncul dan memukuli pelayan itu sampai hancur. Target selanjutnya, pelayan pria jadi debu. Mulan makin panas, ia menarik seorang pelanggan, lalu kembali memukulinya jadi debu. Setelah itu dia diserbu. Mulan mengeluarkan gelang. Sakti gelang terbang dan menghancurkan semua arwah di situ menjadi debu. Ternyata banyak banget arwah penasaran di resto itu, guys. Saat itulah chef ganteng keluar dan menghajar Mulan. Wanita ini mengeluarkan ratusan gelang dari tanah, lalu melemparnya ke arah siluman ganteng. Tiba-tiba muka gantengnya berubah jadi babi. Dia bisa menangis, serangan Mulan, dan semua gelangnya habis. Mulan menarik lalu melempar gelangnya lagi, tapi tetap bisa ditangkis. Siluman hendak menusuk Mulan dengan garpunya, tapi Mulan bisa menghalau. Akhirnya, Mulan menarik dan menahan tubuh si babi. Ia pun berubah jadi wujud asli. Mulan menyuruh Biksu Chen mencium siluman babi untuk menarik arwah jahatnya. Tapi Biksu Chen nggak sanggup. Mulan menarik si babi. Dan akhirnya Biksu Chen mencium dan menarik arwah. Si babi tubuhnya langsung biru. Mulan mencium Chen, lalu memasukkan siluman babi ke kantong ajaib. Tapi tiba-tiba kantong ajaib tambah besar dan mengamuk. Akhirnya kantong itu sobek. Siluman babi mengejar Chen dan Mulan. Untung,
Chen dan Mulan berhasil kabur, tapi Mulan sempat terluka. Dia membuka baju dan minta Chen membantunya. Tiba-tiba, Chen mimisan, Mulan senyum, lalu menutup mata. Tapi Chen nggak paham. Mulan menarik Chen, tapi Chen malah kabur. Benar-benar polos. Si Chen ini gurunya aja tahu Mulan semalam minta apa. Guru Chen kemudian menyuruh Chen menemukan Wukong untuk menaklukkan siluman babi. Maka pergilah Chen mencari gunung 5 jari, tapi di jalan dia malah bertemu perampok yang ingin menghabisi semua pembasmi siluman. Mulan juga ditangkap, seorang pembasmi disikat gitu aja. Mulan terpaksa bohong bahwa mereka bukan pembasmi siluman, tapi cuma suami istri yang lagi lewat. Malah disuruh begituan untuk buktiin mereka beneran suami istri. Lagi lapar tengah malam, pria ini nyari warmindo, tapi malah masuk jebakan. Preman pakai mobil, modif pelek monster bertanduk, 4 preman muka serem nunjukin sandera yang mereka dapat. Chen mengenali Mulan. Preman nebas leher kayak pohon pisang, lalu bertanya, ngapain Chen malam-malam di situ? Mulan ngebohong dengan bilang Chen lagi nyari seblak buat dia yang hamil muda. Para preman nggak percaya dan nyuruh mereka ngebuktiin jelas aja. Chen nggak mau melakukannya karena dia biksu. Mulan mohon pada Chen biar mereka nggak mati di situ. Tapi Mulan nggak sengaja ngelepas tangannya yang harusnya nempel di paku. Akhirnya Chen tahu preman itu adalah anak buah Mulan yang pura-pura. Mulan menjelaskan dia melakukan itu karena suka sama Chen. Sayang Chen menolaknya. Pengawal langsung mengurung Chen. Mulan bete cintanya ditolak. Dia minta pendapat dari anak buahnya. Tapi nggak ada yang sarannya benar. Mulan akhirnya ngobrol berdua sama Suki. Suki punya ide cemerlang dengan mantra penurut. Mulan akan melakukan gerakan sesuai yang Suki lakukan, dikontrol oleh Suki. Mulan mencoba merayu Chen, tapi anak buah Mulan yang alat sembur darahnya rusak malah ganggu karena Suki memukulinya. Mulan ikut-ikutan mukulin Chen, rencana gagal, dan stiker mantra nempel di badan Chen. Suki lanjut gerakan merayu, tapi sekarang Chen yang gerak. Gerak menggoda anak buah Mulan yang cowok, mereka jijik, dan akhirnya Chen dipukuli lagi. Chen nggak tahan lagi. Ia mencoba kabur, tapi tiba-tiba tali penanda siluman ditarik masuk hutan. Siluman babi muncul. Lagi enak-enak pelukan. Tiba-tiba diganggu siluman babi raksasa datang pula. Siluman macan raksasa sebelumnya, tali penanda siluman ditarik ke hutan. Anak buah Mulan langsung waspada kali. Terus ditarik sampai lepas dari kereta. Ternyata itu adalah siluman babi. Mulan menyuruh anak buahnya menjalankan kereta dengan teknik tiup dan pukul ditiup dipukul. Ditiup dipukul. Kereta mulai jalan. Mulan nyuruh ngebut anak buahnya langsung full speed. Kereta melaju kencang, Mulan pamer ke Chen. Siluman babi ketinggalan di belakang. Tiba-tiba kepala peniup kepukul, kereta jadi berhenti. Mulan marah, anak buahnya langsung kencang lagi. Tapi siluman babi nggak kelihatan di belakang. Ternyata sudah menghadang di depan. Mulan mendorong Chen keluar. Karena setelah itu kereta bertabrakan dengan siluman babi dan hancur. Semua terlempar keluar. Chen panik dan mendapati Mulan tergeletak. Chen nangis nyesel udah nolak. Cinta Mulan. Ternyata Mulan masih hidup. Dia seneng banget karena Chen ternyata menyukainya. Chen bingung sendiri. Lagi enak-enak pelukan siluman babi, ternyata belum mati. Mereka panik. Tiba-tiba datang macan raksasa. Ternyata itu pendekar hewani. Duel macan versus babi terjadi. Babi ditahan, lalu dipelintir dengan ilmu belalang. Tiba-tiba pendekar, kaki satu menghalangi mereka sama-sama. Mau nangkap siluman, babi. Tiba-tiba muncul lagi pendekar pedang. Semuanya mau rebutan nangkap si babi. Chen kesal karena semua pembasmi siluman itu bukannya kerja sama. Malah debat siapa yang paling kuat. Chen minta bukunya dikembaliin. Tapi Mulan malah nyobek-nyobek lalu ngusir Chen. Mulan pun ikut pergi. Biksu ini melewati pegunungan indah, sungai jurang panas terik, mendaki gunung hujan badai, menempuh ratusan kilometer. Tapi yang ia dapat cuma sisa-sisa bangunan kosong. Chen mencari gunung berbentuk 5 jari, tempat di mana Wukong dipenjara, tapi kosong. Ia frustasi, lalu cuci muka di pantulan air. Ia menemukan bacaan cermin pantulan air. Maka bertapalah ia. Setelah tenang, ia melihat pantulan patung Buddha di seberang. Pergilah Chen ke gunung itu, di tengah gunung yang gersang. Ternyata ada kebun teratai yang subur. Di bawah teratai putih, Chen menemukan lubang. Setelah masuk, seorang pria tua memeluknya. Ia senang karena sudah menunggu selama 500 tahun. Biksu. Chen bingung karena pria tua itu tidak terlihat seperti Raja Kerasun Wukong. Wukong mencoba pamer kekuatan, tapi ia tidak bisa menghancurkan batang tebu. Tangannya berdarah. Ia menantang Chen, tapi Chen ngeluarin buah duren. Pria itu kesal, lalu mencoba menghancurkan segel Buddha dan melompat keluar. Tapi ia disetrum dan dicambuk akar teratai. Barulah Chen yakin pria itu adalah Wukong. Ia minta bantuan Wukong untuk mengalahkan siluman babi. Wukong menolak biksu Chen menyogoknya dengan pisang. Wukong menyuruhnya memancing siluman babi dengan wanita yang menari di bawah sinar bulan. Tiba-tiba Mulan datang dan menawarkan diri, maka menarilah Mulan di bawah sinar purnama. Chen mengiringinya dengan musik. Siluman babi ternyata benar-benar datang. Melihat seorang wanita cantik sedang menari, biksu Chen terpana. Tapi tiba-tiba, siluman babi muncul dan hendak menyeruduknya seseorang dari dalam lubang memanggil babi itu. Saat melihatnya, si babi ketakutan. Tapi ia dihisap dari dalam, Chen dan Mulan langsung menyusul.
Ternyata siluman babi sudah dijinakkan oleh Wukong. Babi kecil itu masuk ke dalam kantong sakti, lalu berubah jadi mainan babi. Mulan memberikan siluman ikan dan babi itu kepada Chen. Mulan siap dicium. Tapi biksu polos ini nggak ngerti. Wukong hendak mewakilinya, tapi Mulan menolak. Mulan mengubah gelangnya jadi cincin dan melamar Chen. Tapi Chen menolak dan hendak melepas cincin itu, bahkan sampai mau memotong jarinya sendiri. Mulan mengambil cincin itu dengan sedih, lalu mengembalikan kitab milik Chen. Mulan pergi. Chen merasa sedih memandangi bulan purnama. Wukong mengatakan tidak bisa melihat bulan karena terhalang bunga teratai. Saat Chen mencabutnya, bunga itu terbakar dan seluruh kebun teratai terbakar. Akhirnya, Wukong berhasil kabur. Wukong menyuruh Chen menyerah, tapi Chen tetap menyembah Buddha. Wukong marah dan melemparnya. Chen pun muntah darah, tapi masih menyembah Buddha. Wukong marah dan mencabut rambutnya. Chen kesakitan, tapi masih menyembah Buddha. Wukong mencabut rambut Chen sampai botak, tapi ia masih menyembah Buddha. Tiba-tiba muncul pendekar hewani kaki dan pedang. Pedang-pedang ini menyatu jadi sebuah pedang besar, lalu menusuk tongkat Wukong. Tongkat Wukong pecah, tapi pedang itu nggak bisa nembus baju zirahnya. Sebelumnya pria pucat ini si rambut putih, dan pria berotot sama-sama meledek kostum. Wukong yang lebay malah shoot segala siapa yang nyerang duluan. Pria berotot keluarin jurus macan, tapi langsung dikunyah sama Wukong. Giliran rambut putih kakinya yang kecil. Ternyata bisa disulap jadi kaki. Raksasa dengan kaki jumbo itu, dia menendang Wukong belum puas, dia mau nanginjak Wukong, tapi kakinya dibolongi Wukong kaki raksasanya, langsung jadi kecil lagi. Ia merengek ke pria pucat minta pengawalnya menyingkirkan kaki bau itu. Setelah itu, dia melempar pedang ke Wukong. Pedang-pedang itu melaju kencang, tapi Wukong bisa menghindar. Pedang-pedang itu terus menyerang. Wukong menghindar, tapi topinya terbelah. Ia menepis pedang dengan tongkatnya. Pedang-pedang bersatu, lalu menghancurkan tombak Wukong, tapi gagal menembus baju zirahnya. Pedang itu pun hancur. Wukong marah dan menghanguskan pria pucat dan kaki. Sakti dia hendak menghabisi biksu Chen. Tapi Mulan datang. Mulan menyerang Wukong dengan gelangnya, namun Wukong mematahkan tangan dan kakinya. Pria pucat ini meledek Wukong langsung dibakar hidup. Hidup sama si Wukong, yakini mengincar biksu Chen. Tiba-tiba, Mulan muncul dan menyerang Wukong dengan gelangnya. Namun ia santai, dan saat Mulan menyerang, Wukong matahin tangan dan kakinya. Biksu Chen nyuruh Mulan pergi, tapi Mulan masih maju. Wukong langsung menghabisi Mulan. Biksu Chen nggak bisa nahan sedih melihat wanita yang ia cintai sekarat. Biksu Chen hanya bisa memeluk tubuh Mulan yang kini kaku. Ia lalu mengambil gelang Mulan dan mengenakannya sebagai cincin. Belum puas, Wukong membuat tubuh Mulan hancur jadi debu. Ia lalu meledek biksu Chen. Tidak ada Buddha yang bisa menolongnya. Tapi Chen tiba-tiba berubah tubuhnya jadi bersih. Ia lalu membaca mantra. Wukong melempar batu besar ke arah Chen, tapi semuanya pecah. Chen terus membaca mantra dari kitab. Tiba-tiba, bebatuan di gunung berubah jadi Buddha tangan. Buddha mencoba menangkap Wukong, tapi Wukong terus lari. Wukong lalu memukul kepala Buddha sampai retak dan hancur. Wukong merasa menang, tapi ternyata Buddha menjadi lebih besar dari bumi. Lalu telapak tangannya menekan Wukong dari luar bumi. Wukong berubah jadi raksasa, lalu telapak itu berubah jadi api dan menindih Wukong. Ia berusaha menahannya, tapi telapak tangan itu terlalu kuat. Wukong pun berubah ke wujud manusia. Biksu Chen lalu mengubah cincinnya menjadi mahkota untuk Wukong. Akhirnya, Biksu Chen akan menempuh perjalanan ke barat, ditemani 3 muridnya. Siluman ikan, siluman babi, dan siluman kera. Film selesai. Sampai ketemu di film berikutnya.